Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Banggus. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial juga contoh kedondong saya yang saya pindahkan dari polybag kecil ke polybag besar, akhirnya sekarang ke dalam pot sudah berbunga. Baiklah sahabat-sahabat semuanya yang sekiranya menyukai unggahan dan tutorial saya mohon subscribe, like, dan komennya agar saya terus bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Baiklah kawan-kawan, kita sama-sama belajar dan untuk mengikuti, dan kita simak video saya dan tutorial saya berikut ini. Nah ini kawan, saya memberikan tutorial pohon kedondong ini dari awal, dari setek, kemudian setek usia 75 hari di polybag kecil, saya pindahkan ke polybag yang lebih besar, itu tanggal 29 September dengan upload video saya yang berjudul Respon Full pada Tanaman Vegetatif. Jadi saya memindahkan kedondong ini berusia 75 hari ke polybag yang lebih besar, itu tanggal 29 September. Kemudian tanggal 22 November dari polybag yang agak besar saya pindahkan di pot, itu tanggal 22 November. Jadi pemindahan kedondong ke dalam pot itu tanggal 22 November. Nah sekarang tanggal 13 Desember. Jadi di sini saya ada
kepastian bahwa kedondong itu antara 4,5 bulan sampai 6 bulan. Nah, benih kedondong saya ini berasal dari stek. Bukan ketika stek kemudian hidup, tumbuh bunga, membawa bunga sendiri. Tidak seperti itu kawan. Ini betul-betul dari stek. Usia 75 hari saya pindah di dalam polybag yang agak besar. Jadi sangat berbeda. Di seperti inilah kawan, ketika kita melakukan stek dan dalam usia tertentu berbunga seperti ini, bukan bunga yang dari awal. Maksudnya ketika hidup sudah membawa bunga sendiri, itu kita akan kesulitan pada belakang harinya. Jadi cuma ketika tumbuh awal, banyak yang seperti itu. Ketika tumbuh awal, begitu dari stek tumbuh, langsung membawa bunga, itu akan sulit di belakang harinya. Oleh sebab itu tutorial saya itu sangat mudah jika sahabat-sahabat semuanya untuk mengikutinya. Jadi dengan saya kondisikan itu seperti ini kawan. Coba kita perhatikan sama-sama. Nah, ini sudah saya hilangkan yang bawah, seperti tutorial saya yang sebelumnya tentang kedondong ini. Jadi yang kita harapkan seperti ini kawan. Yang kita harapkan itu di sini ada perakaran yang baik, ada batang yang baik, ranting yang baik, daun yang baik, dan bisa berbunga atau berbuah. Itulah tutorial saya yang saya harapkan tuh mencapai target yang seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah asli adanya. Jadi saya membuatnya itu walaupun cuma satu, tapi itu adalah sebagai sampling yang tidak akan pernah lari kemana-mana. Sebetulnya yang lain-lain juga ada, tapi sudah lari ke kawan. Nah, ini saya biarkan untuk contoh dalam tutorial saya, karena yang berusia 5 tahun hampir 6 tahun ini pun juga saya sudah mempunyai. Nah ini saya sudah memilikinya. Jadi untuk menghasilkan pohon yang seperti ini yang sudah berusia 5 tahun hampir 6 tahun ini, saya memberi tutorial seperti sampling yang sekarang. Jadi paling tidak ada sebuah bukti yang realita saya untuk memberikan tutorialnya. Sejenak saya tambah. Ini juga dari batang, kemudian batang ini tumbuh batang apa? Batang primer, batang kedua. Ini seharusnya harus dipotong agar batang ini tidak terganggu dalam pembesarannya, tetapi mengingat karena ini bunganya begitu lebat, setelah nanti berbuah bisa kita potong. Juga nantinya tutorial saya akan menjelaskan ketika dari pot yang kecil saya pindahkan ke pot yang besar. Kenapa harus saya seperti ini? Saya lapisi genting-genting. Sebenarnya tidak dilapisi oleh genting-genting pun itu kawan, tidak apa-apa. Tetapi saya punya cara. Karena pemindahan saya dari pot yang kecil ke pot yang besar itu saatnya musim-musim kemarau. Jadi ini adalah sebagai pendamping. Saya siram dengan lumut air. Saya siram dengan rawatan pupuk NPK 1616 agar ini adalah tetap lembab. Tapi karena sekarang musimnya sudah penghujan, mesti ini harus saya buka, harus saya ambil genting-genting ini. Nah, untuk kelanjutannya kawan, dalam episode yang mendatang saya juga akan memberikan tutorial apa perlunya pendamping seperti ini, dan saya tata sedemikian tuh apa perlunya. Juga karena ada beberapa pertanyaan, apakah pupuk yang standar untuk tanaman itu hanya lumut saja? Nah,
saya pun juga akan memberi jawabannya, karena sebenarnya pupuk-pupuk yang saya lakukan itu lumut dan NPK 1616, tetapi dari zat hijau daun sendiri itu saya juga menggunakannya. Oleh sebab itu saya tata sedemikian bagaimana memanfaatkan limbah-limbah sampah dapur dan sebagainya. Saya juga menggunakannya karena pupuk hijau daun yang diperlukan oleh tumbuhan itu sangat penting, kawan. Semoga saja tidak ada halangan atau aral yang melintang sehingga saya cepat bisa memberikan tutorial. Baiklah kawan, kita kembali lagi ke kedondong saya yang sudah berbuah ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya punya kepastian dan menentukan dengan waktunya. Dari awal stek sampai dipindah ke dalam pot besar, berapa waktunya? Sahabat-sahabat semuanya itu bisa menghitungnya sendiri. Jadi ini adalah tepat, realistis, tidak mengira-ira. Baiklah kawan, sekali lagi saya ulang, saya memindahkan kedondong saya ini pertama kali tanggal 29 September. Itu dari stek keadaan usia 75 hari. Kemudian dari polybag besar saya pindahkan ke pot itu tanggal 22 November. Nah sekarang tanggal 13 November. Jadi berapakah usianya? Itu saya rasa sahabat-sahabat sendiri dengan pasti sudah bisa menghitungnya sendiri-sendiri. Namun juga akan saya cantumkan dalam deskripsi saya. Semoga saja bermanfaat, dan sekiranya sahabat semuanya yang mengikuti tutorial saya bisa melakukannya. Jadi saya akan lebih senang, saya akan lebih bersyukur lagi ketika mengikuti tutorial saya, kawan juga bisa melakukannya seperti saya. Jadi saya bisa memberikan tutorial yang bermanfaat. Bukan dalam berarti hanya saya sendiri yang bisa, kawan sendiri nggak bisa. Itu saya rasa tidak demikian yang saya harapkan. Saya bisa, kawan pun juga harus bisa yang mengikuti unggahan tutorial, unggahan video saya. Akhirul kata dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.